Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tri Ananda dari Prodi Manajemen kelas M22A dengan NIM 1057121102922. Dalam video kali ini saya akan memaparkan sedikit sejarah komputer dari masa ke masa hingga sekarang. Selamat menonton. Baiklah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pengertian dari komputer. Jadi secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri atas beberapa komponen, yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan komponen yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Awal munculnya komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris. Ia bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia beri nama Difference Engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Meski demikian, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada tahun 1890, seorang penemu bernama Hermann Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus yang dilakukan pada 1880. Berkat inovasi tersebut, ia berhasil menghemat anggaran pemerintah sebanyak 5 juta dolar. Selanjutnya, ia mengembangkan potensinya di ranah teknologi hingga akhirnya sukses mendirikan perusahaan komputer atau IBM. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali mulai dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing, yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse. Insinyur mesin asal Jerman tersebut membuat komputer digital yang dimana sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian perkembangan komputer itu terbagi menjadi 5 generasi. Yang pertama, generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1959, yang dimana komputer generasi pertama ini memiliki ciri-ciri utama yakni ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang besar itulah, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Adapun komponen yang digunakan adalah berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Data dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Nah, yang kedua yaitu generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Komputer di generasi kedua menggunakan komponen berupa transistor yang lebih kecil daripada tabung hampa udara. Meski begitu, kapasitas memori utamanya cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Selain itu, komputer di generasi kedua ini juga memiliki kemampuan proses real time dan real sharing. Pada generasi ketiga yaitu tahun 1965 sampai dengan 1970. Komputer di generasi ketiga ini sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen integrated circuits, sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Nah, selanjutnya pada generasi keempat dimulai pada tahun 1970. Personal komputer sudah mulai berkembang di generasi ini. Contoh produknya adalah Apple. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk klip
bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi LSI yang juga disebut dengan bipolar large scale integration. Nah, dan yang sekarang adalah generasi kelima, yang dimana merupakan generasi sekarang yang komputer generasi kelima ini dipelopori oleh negara Jepang, telah menggunakan artificial intelligence agar komputer dapat memecahkan masalah sendiri. Selain itu, komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Lalu, perkembangan teknologi komputer generasi kelima juga memungkinkan untuk dibuat jenis komputer portabel alias laptop. Baiklah, itu sedikit pemaparan dari saya bagaimana sejarah dari komputer mulai dari masa ke masa hingga sekarang. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.